kritik aja pemerintah itu, tidak ada masalah. Pak Luhut 2 tahun masa pemerintahan Jokowi JK. Pak Luhut sekarang jadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Satu hal yang menurut kami patut diapresiasi adalah ketika urusan energi semua orang yakin Indonesia akan jauh lebih baik. Karena di tangan yang tepat loh begitu. Sebetulnya hitung-hitungannya bagaimana sampai kemudian harus ngambil orang dari luar negeri untuk ngurusi energi. Walaupun Pak Luhut kemudian menjadi Menteri Koordinator di situ. Ya kalau soal Pak Chandra saya tidak tahu persis kenapa sampai keputusannya ke situ, tapi kalau jujur memang pilihan itu tepat menurut saya dari segi profesionalisme. Karena selama 2 bulan terakhir ini saya banyak sekali berkomunikasi dengan Pak Chandra dalam menata Kementerian SDM sebagai pelaksana tugas Menteri SDM. Jadi prosesnya saya terus terang tidak tahu persis. Tapi ini orang memang orang baik. Kalau harus menghitung, ketika ada tarik-menarik informasi, mengatakan ini tidak tepat, ini tepat, dibandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan untuk bisa membuat sektor energi menjadi level top lah begitu. Menurut Anda apakah masih bisa ditolerir situasinya? Nah, kalau menurut saya sangat bisa, ya bahwa ada kesalahan tadi misalnya soal kewarganegaraan, yaitu saya kira soal itu soal teknis lah gitu. Ya kita ini kadang-kadang suka langsung mendramatisir begitu ya. Apakah kita tidak pernah salah? Ya kalau salahnya 1 untungnya 10 atau untungnya 5, 6 ya kenapa tidak gitu. Jadi saya sih melihatnya selalu lihat plus minus daripada suatu keputusan. Jadi kita jangan terus buru-buru melakukan Mengadili, gitu mengadili begitu. Karena siapa sih yang nggak bisa salah? Kita kan nggak malaikat juga. Ini tim yang paling tepat. Ada Pak Jonan di situ yang biasanya Ya, ngurusin menurut saya sih perhubungan kalau kereta api. bahasa kerennya gitu cannot be better than this. Menurut saya ya, dengan kombinasi Bagaimana kombinasinya? Yonan dengan Chandra. Karena Ya, Yonan ini seorang bankers yang ngerti angka-angka. Sangat paham beliau. Nah, kalau si Chandra, saya lihat berkali-kali kami ketemu dengan Impact maupun Shell, dia sangat paham teknologi itu. Ya, saya lihat bagaimana mereka bertukar pikiran atau bernegosiasi atau mengedepankan kemampuan masing-masing dengan orang-orang asing dari Shell maupun dari Impact itu, dia justru bisa men-challenge mereka. Saya ada di situ. Jadi saya ingin katakan Presiden itu mencari betul-betul the best of the best buat negeri ini. Ya pasti ada yang kurang, kita juga mau dengar kok. Seperti saya katakan wawancara kemarin, kritik aja pemerintah itu, tidak ada masalah. Itu kan membangun. Tapi jangan kritik yang destruktif gitu. Sama dengan demo aja. Tapi jangan merusak gitu. Karena merusak kita mundur semua. Yang rugi itu rakyat kecil gitu. sampai Pak Luhut juga bisa menggunakan kata bulldozer. Jangan Ya itu sebenarnya istilah-istilah karena aja karena mengekspresikan sebenarnya perasaan hati aja sebenarnya. Jadi bukan bulldozer dalam arti sebenarnya. Iya, enggak lah, saya sih. Ya. Apakah termasuk juga untuk mengatasi pungli? Kata bulldozer juga perlu dipakai. Karena ini sekarang lagi keras soal itu. Saya kira beginilah, ini kan pungli ini merata ya, semua tempat. Nah dengan kemarin Presiden sudah nandatangan Kepresnya dan sudah mulai berjalan, saya kira itu sudah satu langkah bagus. Kalau soal pungli sampai Presiden turun tangan itu kan berarti polisi, kemudian jaksa atau mental PNS sendiri belum sampai pada tahap yang diinginkan. Ya Presiden bagus lah, nah itu yang perlu juga sekali-sekali pemimpin itu turun ke bawah, jangan pemimpin itu di istananya saja. Selama ini kan kita banyak begitu, jadi pemimpin itu di istananya saja, tidak mau dia turun ke bawah. Sekarang Presiden turun ke bawah, lihat sendiri gitu, tapi beliau juga cari solusi. Apa ini? Ya mungkin salah satu perbaikan remunerasi tadi ke depan ini. Nah, seperti Papua, itu dia beliau minta supaya disamakan semua harga BBM. Itu juga pikirannya bagus. Kan semua efisiensi, lomba bukan hanya bukan hanya Pertamina loh. Semua perusahaan-perusahaan yang di sini ya biar mereka berkompetisi. Saya ingat dulu sekitar taruhlah 5 tahun yang lalu Pak Kwi Kian mengatakan bahwa duit kita ini APBN itu 30% itu bocor. Artinya bahwa persoalan kita salah satunya pungli itu belum berhasil sampai sekarang.
Saya sangat setuju ini setelah ya omongan dari sebenarnya yang pertama lontarkan itu Profesor Sumitro Jahadikusumo, masih saya ingat mungkin berapa belas tahun lalu. Beliau mengatakan 30% kebocoran APBN kita, dan itu saya benarkan. Saya terutama waktu saya Menteri SDM, saya lihat betul acting Menteri SDM itu ya. Saya lihat betapa banyak inefisiensi kita. Nah itu yang Presiden juga sangat address, tekankan betul. Nah kenapa itu? Ya terjadi prosedur-prosedur yang berbelit-belit, yang disengaja mungkin dibuat supaya tidak efisien. Misalnya sekarang kita bisa tidak perlu import solar kok. Kalau biodiesel kita ini kita laksanakan bagus, itu rantainya panjang itu. Kalau kita tidak import solar, ya biodiesel kita bagus, harga palm oil naik, petani diuntungkan. Nah, ini kan satu rangkaian sendiri. Nah, tapi kan ada yang coba motong juga itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau itu mafia bagaimana, Pak? Ya, saya kira masuk dalam bagian itu. Itu yang harus kita potong. Tapi kan semua kita harus berubah. Seperti di SDM, itu ada dari 104, kita kurangin, tinggal 6 peraturan. Itu mungkin akan selesai nanti bulan-bulan depan. Nah, dampak dari ini semua, kita memotong banyak tuh peraturan-peraturan tidak perlu di SDM itu hampir 52.000. Ya, saya ulangi 52.000. 52.000 peraturan. Ya. Dan itu dampaknya kan luar biasa. Itu karya yang sebelumnya itu untuk jangka waktu Pak Presiden Jokowi? Ya, selama Presiden Jokowi ini. Karena potong, zaman saya percepat lagi itu, nanti difinalisasi oleh Pak Yonan. Dan US ASEAN Economic Council itu datang kantor saya, ada 20 orang. Mereka nyampaikan, ini yang 18 bulan terakhir ini kami rasakan suatu suasana investasi yang jauh lebih baik dari berapa belas tahun terakhir ini. Terlihat progres itu. Terlihat pemerintah itu menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Terlihat presidennya langsung juga turun tangan. Apakah kita sempurna? Ya enggak lah. Ada kurang kita? Banyak lah. Jadi jangan juga salah ngerti bahwa sepertinya kami dewa, enggak juga. Tapi yang saya ingin katakan, teamwork itu sekarang terlihat makin bagus. Dan itu menurut saya ya diberikan contoh oleh pemimpinnya yang bersahaja. Ramai juga di media Pak Luhut dan Pak Bu Susi ini katanya seringkali kata teamwork itu harus diakui menjadi salah satu hal yang seringkali dipenjarakan dalam setiap kabinet terdahulu. Ini koordinasi gimana sih? Ya. Ini urusan satu menteri dan yang lainnya seringkali bermasalah. Tapi ramai juga di media Pak Luhut dan Pak Bu Susi ini katanya seringkali berbeda pendapat nih soal investasi asing. Enggak, saya BB aja sama beliau, enggak ada. Ada kali lagi muncul Bu Susi nggak suka dan kemudian bisa menarik diri. Saya enggak pernah. Saya ngakui apa yang dibuat Bu Susi itu mengenai illegal fishing itu saya suatu pencapaian yang bagus. Orang aja mengkritik macam-macam. Lah kalau saya beritahu ada yang beda angka kan boleh-boleh aja. Itu tidak boleh dong teamwork itu semua sama terus. Beda pendapat itu biasa, tapi itu dalam konteks mencapai yang lebih baik. Bagaimana bisa menyatakan bahwa antara Bu Susi dan Pak Luhut aman terkendali, sementara kemudian ada muncul isu bahwa Pak Bu Susi tidak setuju dengan urusan investasi asing, menarik diri. Pada saat yang sama investasi asing dan nelayan juga harus memberikan saling memberi manfaat gitu untuk Indonesia. Enggak juga, kami kemarin bicara baik-baik aja. Kita hanya tinggal ngatur saja supaya jangan kembali ada illegal fishing, satu. Yang kedua, jangan sampai orang asing ngontrol ikan-ikan kita. Yang ketiga, jangan sampai overfishing. Yang keempat, jangan sampai lingkungan kita tercemar. Kita sama semua itu. Hanya bagaimananya itu mungkin Bu Susi lebih ahli atau lebih bagaimana ya. Saya sebagai Menteri Koordinator dan yang mengendalikan semua kementerian yang ada di bawah saya, sebagai Kepresnya itu, ya saya beritahu, bukan hanya ke Bu Susi, kemana aja yang dibawa kendali saya waktu sama seperti saya Menko Polhukam, ya saya beritahu. Urusan Natuna bagaimana Pak? Pembangunan perusahaan besar untuk urusan bagus, saya kira sekarang Presiden menunjukkan sikap yang jelas. Ini kan yang penting pemimpinnya jelas. Kalau pemimpinnya jelas, kita terjemahkannya akan jelas. Jadi Presiden sudah mengatakan bahwa sovereignty kita, kedaulatan kita, itu harga mati. Sudah.
Saya sebagai seorang perwira TNI tahu saya menerjemahkan itu dengan segala macam ilmu saya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, saya kan bukan anak kemarin. Saya kan tahu lah semua barang itu. Saya juga dididik oleh orang-orang hebat di TNI. Jadi saya buah dari TNI itu. Jadi saya tahu tidak akan mungkin saya hianati institusi saya. Jangan-jangan kan kehebatan Pak Luhut ini juga kemudian politik jauh lebih stabil karena Pak Luhut pandai mengatur semuanya ini. Enggak juga. Saya pikirnya semua kerja timur. Ya dirijennya presiden. Sederhana kok. Ya saya bilang tadi, kalau jelas pemimpin itu maunya dan tegas maunya, ya sudah kita terjemahinnya nggak pernah ragu-ragu. Dan saya tidak pernah ragu-ragu. Saya tahu pemimpin saya mengatakan begini, sudah saya kerjain. Pak Luhut ketika baru masuk di pemerintahan Jokowi JK sebagai KSP, Kepala Staf. Kemudian bergerak ke Menko Polhukam. Kemudian bergerak sekarang ke Menko Maritim. Pak Luhut ini rupanya punya hubungan sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya, saya kenal Pak Jokowi cukup lama ya. Dan kita kenal baik lah. Ya mungkin beliau percaya sama saya atau dia menilai, kan saya nggak tahu. Itu kan sekarang presiden itu adalah atasan saya. Ya terserah beliau aja. Ya Beliau saya cocok percaya. ya saya jalankan. Kalau saya nggak cocok, saya sampaikan nggak cocok kan. Pernah begitu sampai bilang nggak cocok dengan Pak Jokowi? Ya tentu saya dengan cara saya, mungkin ada beda pendapat. Ya pastilah saya sampaikan, tapi tentu tidak akan di depan orang. Bahkan pada saat kampanye, Pak Luhut praktis meninggalkan gerbong Partai Golkar untuk kemudian berada di posisi pendukung Pak Jokowi JK. Itu artinya kan Pak Luhut menunjukkan bahwa sudah punya garis yang berbeda dan sekaligus dekat dengan Pak Jokowi. Dan percaya untuk itu. Pada posisi sebagai Menko Polhukam itu terlihat jelas sekali bahwa Pak Luhut bisa mengatur soal politik. Saya dalam hidup saya itu tidak pernah abu-abu gitu ya. Saya mungkin diajari oleh para senior saya di TNI, sikap itu harus jelas gitu. Ya kamu A, B, B. Dan itu mewarnai hidup saya. Dan saya tidak mau, kalau saya katakan tadi sama Anda tadi, ya kalau saya setuju dan saya anggap itu yang pas, saya akan dia. Ya kalau tidak, ya saya diam. Dan kalau bertentangan dengan nurani saya, ya minta maaf, saya nggak setuju gitu. Dengan cara saya tentunya. Dengan cara itu sangat dipercaya karena praktis Pak Luhut selalu mendapat tempat. Walaupun Ya saya tidak partai pernah pendukung ini. mungkin yang bohongi atasan saya tidak mau, dan itu saya pikir penting, itu dignity kita itu penting. Dan saya seumur seperti ini, dengan segala macam pengalaman saya, dan saya selalu tentu melihat keluarga saya, anak cucu saya. Ya, saya tidak mau juga anak cucu saya itu lihat nanti bapaknya, kakeknya itu ternyata orang yang begini saja gitu ya. Saya tidak maulah. Saya sudah mengabdi sekian puluh tahun di negeri ini, di sisa-sisa mungkin berapa tahun ke depan saya masih bisa bekerja. Ya saya ingin memberikan yang terbaik buat negeri ini. Itu aja sebenarnya sih. Sekali lagi soal kepiawaian Pak Luhut untuk mengelola politik pada saat menjadi Menko Polhukam. Di situ ada partai pendukung pemerintahan Jokowi JK, ada KIH, ada KMP. Apakah betul bahwa Pak Luhut memainkan posisi sebagai jembatan antara dua kepentingan ini untuk bisa menjalankan pemerintahan? Tapi saya katakan dulu ya, itu tidak karena saya. Ya, saya mungkin bagian daripada itu, yes. Dan saya pikir juga presiden sebagai kepala negara tentu tahu memberikan arahan. Dan kita memang, saya pikir kan semua teman. Kalau diajak bersama-sama, kita membuat negeri ini lebih baik, kan semua oke. Semua pasti mau lah, kecuali dia sudah gila. Nah kalau kita jelaskan maksud kita apa, untuk apa, program kita bagaimana, ya rata-rata teman-teman itu bilang, oh ya benar juga gitu. Tapi saya katakan lagi, kalau kalian kritik aja nggak apa-apa. Nah, soal kritik itu bagaimana? Jika semua menjadi teman kemudian tidak bisa mengkritik. Saya bilang kritik aja, jangan. Tidak kritik. Tapi jangan destruktif. Kita harus konstruktif. Ya, kritik aja. Program-program yang tidak pas. Karena kita ini juga bukan dewa, seperti saya katakan tadi. Kita bukan manusia yang sempurna. Pasti banyak kurangnya juga. Mungkin angle yang tidak kita lihat itu Anda lihat. Tapi dalam konteks kita untuk membangun negeri ini. Karena kalau enggak, nanti nih kayak yoyo negeri ini. Maksudnya? Ya maju mundur terus gitu.
Jadi sekarang apa yang sudah dicapai pemerintah lalu, sekarang kita maju lagi capai. Nanti pemerintah Pak Jokowi misalnya selesai berapa tahun lagi, nanti pemerintah yang datang teruskan lagi. Sehingga negeri ini akan tambah hebat gitu. Kalau nanti direcok-recokin dengan hal-hal yang tidak perlu, sampai pada misalnya ribut-ribut, ya kan tidak ada yang untung. Yang untung siapa? Mengelola salah satunya soal reklamasi, soal perbaikan situasi di pantai Jakarta terutama. Posisi Pak Luhut terhadap salah satu hal yang kemudian dianggap bahwa mungkin bisa menjadi ribut adalah mungkin sebentar lagi mau pilkada. Pilkada ini urusannya tidak hanya sekedar memilih, tapi juga ada segregasi soal pendukung dan sebagainya. Sampai soal syarat disebut-sebut di situ sebagai kemungkinan. Posisi pemerintahan, Pak. Sebenarnya itu tidak ada masalah juga sih ya. Asal jangan rusuh. Demo itu hak asasinya kan, hak konstitusi setiap warga negara. Yang tidak boleh itu jangan sampai rusuh. Jangan sampai ada huru-hara, itu aja. Jadi saya himbau kepada teman-teman intelektual kita, pemimpin-pemimpin itu, rakyat kita tuh jangan dibawa ke hal yang salah gitu aja. Demo silahkan aja demo itu. Tapi jangan sampai melewati batas gerak maju yang masuk kepada daerah jadi huru-hara. Kita kan belajar tahun 98. Apa mau kita negeri ini lagi begitu? Kan tidak. Kalau ada yang salah kita kritik, kita beritahu. Kau salah. Kau tidak bisa begitu. Jaga mulutmu itu. Gitu. Mulutnya siapa ini? Untuk ya saya bilang umum lah. umum. Ya. Tidak pada orang tertentu, tokoh ya, tertentu. saya tidak ngomong tertentu lah. Ya. Itu kita bisa omong kan. Tidak mesti di publik kan. Kan bisa di dalam ruangan, panggil, ngomong. Dan saya ke anak buah saya gitu, saya panggil, saya beritahu, kau jangan macam-macam kau gitu. Kan tidak perlu marah-marahin di publik. Menggayanya karena seorang Panjaitan, makanya kemudian beda gitu ya kayaknya. Ya dari dulu saya begitu, yang semua saya kira yang pernah kenal saya, bekas-bekas anak buah saya pasti tahulah. Mesti begitu. Khusus Pilkada DKI Jakarta, sebesar perhatian dari Pak Luhut, Pak Presiden, tentang situasi yang kemudian muncul sekarang. Ya tentu kita perhatikan, kita tidak ingin seperti saya katakan tadi ya gaduh. Kalau mau ada demo ya silahkan aja. Itu kan sekali lagi hak yang mendasar dari suatu negara demokratis. Yang kita tidak mau, ya jangan sampai rusuh. Saya itu aja. Presiden Dan tidak jangan juga elit-elit kita ini memberikan cerita yang tidak pas juga. Itu saja. Presiden tidak memberikan arahan untuk Presiden, orang ini bisa diajak bicara untuk membesarkan DKI Jakarta, yang ini tidak bisa sehingga ini aja begitu. Presiden itu tidak pada posisi gitu-gituan itu. Presiden itu orangnya yang penting kalau saya bicara sama beliau jangan rusuh lah Pak Luhut gitu. Supaya kita membangun ekonomi kita, building trust ini kayak gitu. Nanti kita jalan di tempat gitu. Ya itu aja. Ya saya paling bertahu, oke Pak ini begini saran kami begini gitu. Salah satu perhatian soal Jakarta ini kan soal bagaimana masyarakat itu bisa tumbuh, dan di situ kan suka atau tidak Jakarta juga tempat pemerintahan, dan Pak Luhut mengelola salah satunya soal reklamasi, soal perbaikan situasi di pantai Jakarta terutama. Posisi Pak Luhut terhadap reklamasi begitu. Begini ya, saya itu selalu melihat tuh peraturan yang ada. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada itu satu. Yang kedua saya selalu lihat hasil studinya. Saya nggak ada punya kepentingan yang lain-lain. Supaya clear dulu ya, karena Tuhan sudah kasih, saya ini sudah kaya untuk ukuran saya. Jadi dalam umur saya seperti gini, saya udah nggak ada gitu-gituan lah. Gitu-gitu tuh maksudnya? Ya macam-macam lah, Anda ngerti lah. Jadi saya selalu melihat peraturan itu, ketentuannya gimana, keuntungannya buat negeri ini apa. Selalu saya lihat gitu. Jadi apa saja. Jadi kalau orang bilang saya mau langgar ini, tidak akan terjadi. Karena apa? Saya punya advisor yang sangat piawai dalam bidang-bidangnya masing-masing. Sehingga saya tidak mau salah. Oleh karena itu saya tanya, mana peraturannya, mana datanya, mana angkanya, mana ini, semua saya tanya. Mereka biasanya paparkan. Sehingga memperkecil kemungkinan saya membuat sikap yang salah. Dan itu saya lakukan dari dulu. Dari saya masih di tentara. Terlepas dari itu akan dilihat mendukung Gubernur DKI Jakarta yang ini, yang sana tidak. Saya tidak ada pikiran soal gitu-gituan. Ya tentu ada kearifan. Apakah pas waktunya ini atau tidak, itu aja. Tapi kalau memang benar, katakanlah benar kan. Agama apapun kita,
Itu diajarkan itu. Dan saya tidak mau mengkhianati itu. Ya saya katakan, kalau memang benar ya saya katakan benar. Kamu mau marah silakan marah, tapi ini angkanya. Ya 4 kali 4 kan ya 16. Pak Luhut sudah menyatakan bahwa Anda memiliki dignity, Anda memiliki keyakinan dengan apa yang Anda putuskan adalah sebuah kebenaran. Persoalannya seringkali dipandang berbeda. Contohnya untuk urusan reklamasi misalkan, apa yang Pak Luhut yakini, keputusan itu berdasarkan hal-hal benar lewat AMDAL dan sebagainya, berbeda dengan menteri yang Bapak gantikan, Pak Rizal Ramli. Bagaimana bisa menjelaskan pada publik bahwa dua hal ini tidak ada masalah untuk urusan hal yang sama? Ya udah nanti kita lihat aja akhir bulan kalau datanya udah selesai dari Bappenas juga. Ini kan pengadilan juga sudah keluar, ya, nanti kita gelar lagi lah. Sama Pak Rizal saya kan kemarin ketemu juga, kita makan-makan ngobrol juga. Ya beda pandang kan Nah, boleh. beda pandangan biasa saja. Tapi perkawanan tetap, kemarin dia kemari ke rumah, kita bicara-bicara. Pak Rizal itu orang baik, tidak ada masalah. Presiden juga senang masih bicara-bicara. Karena proyek yang triliunan rupiah itu makanya harus hati-hati, kelewat hati-hati dan harus dilindungi begitu. Ya, saya sih tidak melihat begitu. Terus terang aja ini kan barang bukan barang baru kan. Sebenarnya kalau kita lihat ini dari zamannya Pak Harto kan. Jadi yang saya melihat dari kacamata saya konsistensi satu pemerintah kepada pemerintah berikutnya itu yang harus kita lihat. Jadi jangan dipotong-potong. Bahwa ada di sana sini salah ya kita tindak. Tapi bahwa proyek ini sudah dipikirkan oleh pemerintahan yang lalu, itu berapa puluh tahun yang lalu tuh. Tiba-tiba kita potong sekarang, nanti orang bilang apa pada pemerintah di Republik ini. Itu aja kita tolong, saya minta elit-elit kita juga mikir ke situ. Jangan terus mencercanya, kadang-kadang saya lihat kasar banget gitu loh. Iya loh, kata-kata tuh juga pemimpin, kalau rakyat itu yang ngomong sudahlah, saya bisa ngerti. Tapi kalau elit-elitnya ngomong, mulutnya udah belepotan gitu, saya lihat kadang-kadang sedih gitu. Kok bangsa ini kita bikin begini? Bahwa kita arif semua lah gitu. Kami juga kan tidak ingin dicerca oleh, saya bilang tadi kali anak cucu kami, kalau kami membuat satu keputusan yang tidak baik. Cucu saya itu pintar-pintar loh. Bayangkan nanti dibilang cucu saya itu bilang ini opung nih gimana sih gitu. Dengan apa yang Bapak sampaikan itu, Bapak sampai disebut sebagai the real president, dan yang ada Pak Luhut untuk investasi, ada pernyataan bahwa Pak Jokowi ini lebih banyak melihat ke Cina dan kemudian Amerika seperti ditinggalkan. Lalu kemudian dengan masuknya Pak Archandra dan Freeport yang kemudian dapat kemudahan, tampaknya ingin menyeimbangkan dua-duanya. Apa komentar Anda? Kita tuh balik lagi ini pakai perasaan kan, persepsi ya. Padahal kalau lihat data, ya nggak gitu. Data itu tetap investasi yang pertama memang Singapura, tapi Singapura itu banyak dari Indonesia. Yang paling Jepang itu kan Jepang. Di bawah Jepang itu masih mungkin ada Amerika mungkin. Baru nanti Cina itu nomor 3 atau 4. Tapi jumlah peningkatannya dari Cina. Iya betul ada, tapi Jepang itu tetap masih peningkatannya tinggi. Mereka ngejar sekarang kereta api Jakarta Surabaya. Mereka ngejar Patimbang. Kami kerja cepat sekarang itu, sehingga bulan depan Presiden sudah merintahkan supaya di follow up semua itu. Nah, sekarang kami sudah sepakat bahwa studi mengenai itu dilakukan oleh BPPT loh. Nah, saya ajak Jepang ikut aja kalian gitu. Tapi nggak mesti kalian dapat loh. Kalau kalian tidak bisa kasih offer yang lebih baik, ya kita kasih pada orang lain. Seperti kasus dengan kereta cepat Bandung-Jakarta itu. Ya, kita lihatlah nanti mana yang lebih cepat. Tapi sekarang kita lihat, kita kasih peluang mereka. Kalau mungkin ada yang lain, nanti kita lihat. Kan banyak yang bisa hitung-hitungan. Nah, kalau itu yang terjadi, dampak ekonominya jauh lebih tinggi Jakarta Surabaya daripada Jakarta Bandung. Kenapa? Yaitu tadi, banyak sentra-sentra ekonomi lagi bisa dibangun antara Jakarta Surabaya. Bisa pembawaan kontainer, kita kan mau bikin dry port sekarang. Supaya membuat dwelling time itu bisa berkisar 3 hari. Jadi saya pikir kalau dikatakan kita memberikan kepada Cina saja, tidak juga semuanya benar. Tapi bahwa kemarin dia kebetulan dapat jadi isu rame itu, yes. Tapi ingat,
Jawa 1 dan Jawa 5, 2 kali 1000 megawatt dan 2 kali 800 megawatt listrik, itu kalau saya tidak keliru yang dapat Jepang. Itu berapa billion dolar itu? Bagaimana dengan Freeport, posisi Amerika? Nah, kita nggak, kami itu posisi soal Freeport itu pegang aturan aja, undang-undang kita bagaimana ya, kita pegang itu. Dulu aja orang banyak menceritakan yang macam-macam. Tidak pernah posisi presiden itu ingin melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada. Kalau itu mau dirubah, ya di DPR sekarang kan mau ada revisi Undang-Undang Minerba yang harus selesai Januari. Ya nanti DPR dengan kita ngomong gimana. Tapi ingin saya beritahu pada Anda, hasil daripada hilirisasi kita untuk nikel dan bauxite itu sudah sangat bagus. Tahun depan saya kira sudah 8,4 miliar dolar investasi Indonesia. Kita sudah sampai produksi kepada stainless steel. Kita mau sampai ke karbon semua itu. Jadi sudah nilai tambah luar biasa. Kita perlu lagi ekspor nikel itu. Soal smelter bagaimana? Smelter? Ya smelter harus itu. Walaupun sampai sekarang belum realistis. Ya kalau soal itu Freeport dengan Newmont, ya sekarang Pak Jonan kita bicara, dan waktu saya masih jadi pelaksana tugas, saya beritahu nggak bisa, tawar-tawaran. Harus dibangun. Nah, bahwa membangun itu sekarang terlambat karena dari kita juga sebenarnya, jangan salah, Undang-Undang Minerba itu kan 2009. Waktu itu kita tidak segera membuat peraturan pelaksanaannya, sehingga tahu-tahu kita katakan 2014 harus jadi. Ya nggak mungkin lah. Akhirnya terjadilah masalah ini sekarang. Nah, sekarang pemerintah cari jalan keluarnya. Gimana supaya pengusaha tidak dirugikan, tapi negara juga tidak dirugikan. Ini lagi kita cari solusinya bagaimana. Ya nanti kita lihatlah Pak Jonan gimana mengeluarkan. Tapi saya pikir selama saya di situ kami sudah membuat kerangkanya, tinggal sekarang kita tajamkan. Boleh nggak Pak Luhut itu disebut sebagai pemadam kebakaran? Ada masalah, di situ harus ada Pak Luhut untuk menyelesaikan. Ya enggak juga lah, banyak masalah lain saya enggak di situ juga. Enggak juga, kebetulan di portfolio di mana saya berada, memang ya banyak masalah sama seperti tempat lain, dan ya saya cepat mengatasinya dan kemudian membangun program ke depan untuk membuat lebih baik. Kalau itu saya akui, yes. Sama gebrak-gebrak meja juga gitu ya? Enggak perlu gerabak meja, sekali-sekali kalau marah kan boleh juga. Pak Luhut, apa sih yang menurut Anda ini bisa dipercaya oleh seorang Jokowi? Karena Freeport bisa seperti itu, kemudian urusan perikanan bisa diamankan lah begitu, kemudian urusan energi, politik. Ya kalau itu Anda tanya Presiden. Nanti kalau saya bilang saya sepertinya hebat, saya tidak hebat. Anda tidak menyampaikan portofolio CV, Pak ini seperti ini saya. Ya Presiden kan saya udah kenal lama, beliau juga kan tahulah bagaimana, ya mungkin dari kiri kanan ya Presiden lihat outputnya itu saja, dan ya saya bekerja dengan hati, ya saya mengabdikan diri saya untuk menyelesaikan tugas pokok saya dengan baik, itu saja. Dengan apa yang Bapak sampaikan itu, Bapak sampai disebut sebagai the real president, dan yang ada mengendalikan pemerintahan sebetulnya. Ya, tidak betul sekali, itu sama sekali tidak benar. Saya kira Presiden itu bisa kita bikin sebagai role model untuk pemimpin. Ya. Jadi ya, memang ada yang mungkin merasa karena Presiden ini datang dari mana tiba-tiba jadi nomor 1 di Republik ini. Ya, dia mungkin merasa hebat, loh kok nggak saya gitu. Atau kemudian dilihat, loh kok berhasil, karena ada yang bilang dulu paling 2 tahun doang gitu. Ternyata malah sekarang hasilnya diakui dunia gitu. Ya ada kecemburuan begitu, saya pikir nggak usah lah. Ya sekarang waktunya Pak Jokowi, leave it to him. Nanti kalau kau pengen lagi membuat yang lebih baik daripada Pak Jokowi, buatlah setelah eranya Pak Jokowi. Nah itulah satu demokrasi saya pikir. Kita harus dewasa melihat itu. Jadi teman-teman yang berpikir merasa ya lebih baik, monggo. Tapi nanti tunggu termu, biarkan term yang sekarang ini jalankan dengan baik. Atau term udah selesai, ya sudah jadilah Anda pengamat yang baik. Ya minum kopi sekali-sekali jadi utusan khusus dari Presiden begitu.
seperti di Amerika lah kita lihat. Mereka kalau sudah selesai nggak gaduh lagi yang sudah selesai dari jabatan itu. Salah satu yang kemudian membuat banyak orang melihat Pak Luhut ini orang penting di belakang presiden adalah sepertinya pesan-pesan atau pernyataan-pernyataan Pak Luhut lebih didengar dibanding Pak JK. Tidak betul juga. Pak JK itu sama Pak Presiden itu menurut saya punya hubungan yang baik gitu. Menurut saya sangat baik. Mereka suka bergurau, bercanda, di rapat sidang kabinet terbatas. So canda tanya aja menteri-menteri yang lain. Di depan saya juga mereka suka bercanda. Candanya lucu-lucu juga gitu. Jadi saya pikir peran mereka ya tidak mungkin lah sama terus. Kakak beradik aja bisa beda. Jadi jangan juga kita pikir bahwa sepertinya tidak ada perbedaan si A sama si B. Ya, pasti aja ada. Tapi dalam konteks kepentingan nasional, saya lihat Pak JK bisa menempatkan diri. Salah satu yang timbul karena salah penunjukan Pak Jonan dan Pak Chandra katanya tidak sepengetahuan Pak JK. Hanya ngobrol dengan Pak Luhut. Itu mungkin stylenya presiden, jangankan itu. Saya aja mau jadi kepala staf presiden, mau jadi Menko Polhukam, saya digeser jadi Menko Maritim juga nggak diberitahu kok. Saya sore masih naik mobil, malamnya diberitahu Pak Luhut geser ya katanya. Ya karena saya sudah tahu begitu gayanya beliau ya sudah. Ya saya tanya ya baik Pak, udah diperintahkan ya saya laksanakan. Itu aja kan sederhana. Salah satu juga yang disebut sebagai bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang akuntabel adalah kerjasama antara pang-pang, penguasa dan pengusaha. Pak Luhut juga pengusaha. Pak Luhut sekali lagi, karena kami melihatnya Pak Luhut orang penting begitu untuk pemerintahan Jokowi JK. Menurut Anda 2019 haruslah pemerintahan ini dilanjutkan biar jalan? Ya saya lihat kalau 2019 ya, kalau saya lihat seperti ini dengan perjalanan dilakukan dengan style Pak Jokowi yang Pak Jokowi masih konsisten dengan apa yang saya pernah kenal dari mulai beliau jadi wali kota, saya kira akan baik, akan tambah baik. Indonesia ini saya kira akan bisa tumbuh dekat-dekat 7% atau sekitar 7%. Dan pemerataan akan tambah bagus, infrastruktur akan bagus. Kemudian revolusi mental itu juga karena ada ketauladanan, saya kira akan mulai jalan. Orang berpikir revolusi mental itu akan segera seperti overnight gitu, enggak lah. Suatu proses panjang itu. Jadi kalau selama 5 tahun ini harapan saya nanti akan mulai terbentuk piramidal daripada revolusi mental itu, karena bertumpu tadi pada satu ketauladanan yang diberikan oleh seorang presiden dan pembantu-pembantunya juga secara bertahap juga mengikuti, begitu ya nanti terus ke bawah, karena akan malu juga melihat kalau pemimpinnya begitu humble, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, berani dengar, mau mendengar, kok saya nggak seperti itu. Mengapa saya tanyakan ini? Karena ada partai yang sudah menggadang-gadang Pak Jokowi JK untuk 2019, untuk 5 tahun kemudian. Kira-kira Pak Luhut akan ada di mana pada 2019 itu? Ya kalau Anda tanya, saya kan sudah berumur cukup senior untuk zaman itu. Tapi kalau Anda tanya apa pandangan saya melihat sah-sah aja itu partai buat gitu untuk naikkan popularitas partai itu dan saling menguntungkan. Partai Golkar yang Anda maksud itu ya tentu mereka menikmati juga bisa bersama ini, tapi juga saya bicara-bicara sama ketua umumnya, cuman kritik aja pemerintah tuh, jangan juga Anda tidak kritik gitu. Tapi tentu dengan konstruktif. Nah, buat presiden ya bagus juga. Ya partai sebesar Golkar dengan sejarah ini bisa bersama-sama beliau dengan PDIP itu, dengan partai yang lain. Itu sudah membuat satu hal yang tambah bagus untuk lebih mudah pada 2019. Tapi saya kira muaranya tuh lebih daripada bagaimana penyelesaian ekonomi dengan baik, keamanan ini dengan bagus, kemudian juga tadi stabilitas politik tentu juga baik, dan kemudian hubungan kita di luar negeri. Nah, itu saya kira hal-hal yang menjadi perhatian kita, dan saya lihat semua itu embrionya berjalan dengan baik. Kalau Pak Presiden sudah memiliki dukungan yang bisa dibilang terlihat, gitu, PDIP, ada Partai Golkar, tentu saja ada partai yang lain pendukungnya, itu artinya beliau secara politis sangat kuat. Bahkan sampai-sampai legislatif dibilang tidak memiliki gigi lagi di hadapan pemerintahan ini. Bagus kan? Betul juga. Legislatif juga kritik kita kok, enggak apa-apa. Ada
tokoh-tokoh dari berbagai partai di parlemen yang ngeritik kita, silah-silah aja, nggak ada masalah. Saya bilang sama teman-teman itu, kamu mau kritik aja, nggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti bulldozer nanti datang. Itu kan Tapi jangan saya bilang jangan kritiknya tuh nggak pakai data lah. Dan kemudian bagaimana membangun? Karena satu ketika bisa aja Anda jadi pemimpin. Kan bisa Anda nanti pada satu ketika memimpin. Siapa yang bayangkan Pak Jokowi 6 tahun yang lalu bakal jadi Presiden Republik Indonesia? Nggak ada juga kan. Jadi saya bilang Anda juga bisa satu ketika presiden. Kalau saya udah nggak lagi lah, saya udah selesai lah, I'm fading away. Jadi saya bilang seperti Anda yang masih lebih muda. Wapres tidak ya? Udah cukup lah itu. Pada saat Anda mengatakan Anda sudah punya semuanya, itu basisnya apa? Jabatan, kekayaan, atau apa? Apa yang saya nggak dapat? Saya sebagai seorang prajurit profesional, saya bilang saya prajurit profesional. Tidak banyak perwira seperti saya, prajurit seperti saya. Saya hampir semua mengalami penugasan, pendidikan yang bagus, penugasan di Kopassus hampir di tempat. Saya kan perwira Kopassus. Ya. Saya pernah jadi duta besar. Saya pernah jadi pengusaha. Dan saya sukses, saya pembayar pajak yang baik. Saya dapat penghargaan bayar pajak. Ikut teks amnesti juga? Ya saya ikut semua. Terus kemudian saya jadi KSP. Saya menjadi Menteri Polhukam. Nggak pernah saya bayangkan, sekarang Menko Maritim, saya lebih nggak kebayang lagi, saya 2 bulan jadi pelaksana tugas Menteri Energi. Bintang saya 4. Anak saya, istri saya baik-baik. Saya sehat masih. Galak juga? Sekarang mau apa lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan nggak puas, kita harus belajar mensyukuri semua itu. Dan saya pada tataran mensyukuri. Ini tidak butuh lagi ambisi apapun? Saya enggak punya. Orang bisa mengatakan Anda jadi begini, saya bilang udahlah, buat kalian itu. Saya ingin menyelesaikan masa pengabdian saya itu dengan glory. Dengan satu legacy saya yang mengabdi pada Republik ini. Tidak ada pikiran saya yang lain situ. Kalau yang lainnya sudah cukup. Karena saya sudah ngalamin, saya sudah pernah mau mati dari pertempuran. Saya sudah pernah, apa yang saya nggak pernah ngalamin. Saya melihat anak buah saya gugur. Yang tadi saya masih bicara-bicara, berapa jam kemudian meninggal, gugur. Saya juga bicara sama komandan saya beberapa jam sebelumnya, beliau mengambil air wudhu, kemudian kami pergi, meninggal, gugur. Berapa orang yang seperti ngalamin seperti itu? Kan tidak banyak. Ya. Jadi itulah syukur saya dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya ya nggak tahu mau bilang apa lagi. Mau apa lagi gitu. Saya kalau mau minta yang lain-lain nanti Tuhan marah nanti. Salah satu juga yang disebut sebagai bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang akuntabel adalah kerjasama antara pang-pang, penguasa dan pengusaha. Pak Luhut juga pengusaha, sekarang penguasa. Mudah semua, mudah saja untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan. Ya, banyak itu yang lain. Tergantung kita ya, berpulang pada kita. Saya juga ingin, ya saya dengan kewenangan saya bisa konflik of interest kan. Ya saya tidak mau. Ya saya bilang tadi, saya nggak mau merusak reputasi saya, legasi saya dengan hal-hal seperti itu. Enggak, ya sudah. Bisnis yang ada di tempat perusahaan saya serahkan pada orang-orang profesional. Biarlah mereka yang kerjakan. Nah, mereka juga berhak untuk maju. Sepanjang mereka lakukan dengan benar. Malah saya bagus, saya dapat feedback. Apa yang belum benar di dalam pelaksanaan di luar itu. Misalnya mereka ngeluhkan apa. Ya, minta supaya BUMN jangan terlalu banyak masuk di perusahaan, supaya kami boleh dong private sector ini masuk gitu. Ya, presiden juga maunya begitu. Supaya duit yang datang dari luar ini ada tempat mereka investasi. Ada masa lalu di mana hubungan antara penguasa dan pengusaha itu membuat Indonesia susah bersaing. Karena praktis penguasa dan pengusaha mengambil semua sumber daya itu. Apakah ada semacam kontrak gitu antara pengusaha dan penguasa ini, nggak boleh kita lewati hal seperti ini? Nggak ada juga. Sekarang kita nggak ada. Secara profesional aja, hanya kita terus terang seperti saya katakan tadi, kita ingin juga lihat pengusaha-pengusaha baru. Jangan yang itu-itu aja gitu loh. Muncul, entrepreneurship itu harus dibangun. Nah itu tadi sebabnya misalnya dana desa. Bulan main dari desa itu. Infrastruktur, kalau yang bisa di daerah, kita mainkan dari daerah. Kemudian proyek-proyek yang kecil-kecil yang kita anggap bisa anak-anak muda, biarkan mereka maju. Itu harus dikasih insentif. Dan presiden mau betul itu. Nah itu saya pikir yang menjadi perhatian kita. Dan kebetulan presiden tidak punya hubungan
sama pengusaha-pengusaha yang enggak, semua dianggap dia rata aja. Pak Luhut sudah pernah menjadi petinggi TNI, Menperindak, KSP, Menteri Menko Polhukam, sekarang Menko Kemaritiman, Sumber Daya. Mana yang menurut Anda paling baik? Ya, sekarang maritim ini. Kenapa begitu? Maritim ini sekarang kan aset negara berapa ribu triliun di sini sebenarnya. Kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita buat efisien misalnya energi, kalau kita bisa efisien kelautan, kita bisa efisienkan tadi masalah perhubungan, kita bisa efisienkan tadi atau manfaatkan lebih bagus lagi para wisata. Itu pertumbuhan ekonomi kita sangat terpengaruh dengan semua ini, bidang-bidang ini. Nah, saya berbahagia bahwa saya agak paham semua ini sekarang. Dan saya yakin dalam 3 tahun ke depan ini akan banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat ini. Dan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, menurut hemat saya, pasti akan signifikan. Itu sebabnya Pak Jokowi meletakkan Anda di situ. Wah, kalau itu Anda tanya sama Presiden. Pak Luhut, terima kasih atas waktu bersama kami. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Izin kita selfie dulu, Pak. Sebagai penutup.